Seri Manajemen 2: Mengelola komunikasi di tempat kerja. Walaupun berbeda persepsi dan ekspektasi, tahukah Anda mengapa ada manajer yang nyaman tanpa hambatan berkomunikasi dengan atasannya? Walaupun stafnya bermasalah, tahukah Anda mengapa manajer dapat memotivasi dan menyampaikan informasi seperti keputusan direksi, regulasi baru, dan sebagainya mudah dipahami dan dilaksanakan stafnya? Tahukah Anda mengapa ada frontliner, back officer, dan staf lain di suatu instansi dapat melakukan komunikasi efektif dengan atasan, rekan kerja, dan karyawan tanpa hambatan? Dan tahukah Anda mengapa ada manajer dan staf dapat menyampaikan kabar buruk atau bad news dengan efektif tanpa mengundang masalah baru? Tahukah Anda mengapa ada manajer dan staf dapat membuat memo dan nota dengan singkat, sopan, dan mudah dipahami tujuannya? Dilihat dari segi managing communication, keberhasilan melakukan komunikasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut Dr. Eric Berne, seorang ahli psikiatri dan perilaku manusia, bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat 3 ego state, yaitu ego state child, adult, dan parent. Mereka dapat melakukan komunikasi dengan nyaman karena menggunakan ego state child, adult, dan parent sesuai situasi dan kebutuhannya. Sebagai contoh, seorang manajer yang nyaman berkomunikasi dengan atasannya mayoritas menggunakan ego state adult kombinasi adapted child. Manajer yang sukses memotivasi stafnya, mereka mayoritas menggunakan ego state adult kombinasi nurturing parents. Ketika menegur staf yang error dan delay melaksanakan tugasnya, mereka menggunakan ego state critical parents dan atau kombinasi ego state adult. Frontliner, back officer, dan staf mahir berkomunikasi di tempat kerja mayoritas mempergunakan ego state adult kombinasi ego state child. Ketika manajer menyampaikan bad news seperti penalti atau penurunan pangkat misalnya, mayoritas menggunakan ego state nurturing parents dan adult sekaligus dengan struktur yang benar. Kenyataan menunjukkan manajer atau staf yang takut berbicara atau mencari-cari perhatian atasannya, sesungguhnya mereka dalam berkomunikasi didominasi oleh ego state child. Demikian halnya yang suka ngomel atau menyalahkan pihak lain, sesungguhnya dalam berkomunikasi didominasi ego state critical parent-nya. Lalu, apa itu ego state parents, adult, dan child? Ego state parents merupakan pernyataan pikiran, emosi, dan perilaku selayaknya orang tua. Ada yang sifatnya mengkritik, ada pula yang memuji. Ego state adult merupakan pernyataan pikiran, emosi, dan perilaku yang menggunakan logika sesuai dengan kenyataan dan data atau fakta yang ada. Ego state child merupakan pernyataan pikiran, emosi, dan perilaku seperti anak kecil, takut,
gembira, mencari perhatian, menolak tanpa alasan, dan sebagainya. Manajer dan staf yang melakukan komunikasi dengan nyaman selalu mempergunakan pertukaran ego state sesuai kebutuhannya. Mereka semua tahu kapan harus menggunakan ego state parents, adult, atau child dengan tone dan face expression-nya yang nyaman. Jadi, dalam berkomunikasi di tempat kerja, gunakanlah ego state Anda dengan dinamis, tidak monoton, apapun situasi dan masalah yang Anda hadapi di tempat kerja. Jadilah dirimu sendiri, be yourself. Berprinsiplah, I am okay, you are okay dengan siapa saja di tempat kerja. Untuk membuat memo secara tertulis, buatlah pesannya secara singkat, sopan, dan jelas. Materi ini disusun untuk memudahkan berkomunikasi dan membuat Anda bahagia di tempat kerja. Kalau mau diskusi lebih lanjut, bagaimana caranya? Kalau Anda karyawan, bisa minta perusahaan menginsert materi ini dalam sesi pelatihan dengan metode diskusi durasi 4-7 sesi, tergantung jumlah dan level audiens. Kalau Anda perorangan dan ingin bahagia di tempat kerja, bisa coaching secara pribadi. Hubungi ke WA dan email berikut ini.